Welcome back to my channel Sherlock bersama saya Mas Bay. Tentunya kita akan mereaction video kuliner yang tentunya sangat aneh-aneh. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Guys, hari ini aku bakalan bikinin cemilan kesukaan istrinya suami aku. Dia mau bikin cemilan kesukaan istrinya suami aku. Berarti kalau nggak dia sendiri, istrinya yang kedua. Nah, tuh yang perlu kita tanya, istrinya suami aku. Kalau nggak dia sendiri, berarti Istri yang kedua, berarti suaminya punya dua istri. nah, Oke, nah sampai situ paham ya guys. Oke, biar jelas. biar jelas. Lanjut kita nonton. Dia mau buat cemilan apa ini? Bahannya simple, aku udah punya perkacangan yang aku simpan di tempat es krim biar beku. Buat bahannya aku cuma pakai 1 saset coklatos dan lanjut karena kacangnya nggak beku, jadi bakalan langsung aku tuangin aja. Nggak bisa beku juga kasih air Pak. Jadi dia pengen ditaruh di cetakan itu tanpa menggunakan adonan supaya kacangnya beku. Nggak bisa. Dimasukin ke lemari es. Ya nggak bisa Bambang. Mau sampai kapan itu beku kacangnya? Bukan Bambang. Nah, Kalau Bambang kan cowok. Ini perempuan Sri namanya. nggak bisa lah Sri. Nah, Aduh, next kita tonton. Kalau semua bahannya udah dituang, langkah selanjutnya ini tuh bakalan langsung aku simpan ke dalam loyang dan ditunggu sampai dingin. Di mangkuk yang berbeda, aku tuangin 1 saset coklatos matcha dan lanjut aku kasih sedikit air. Aku susun sampai benar-benar rapi dan di atasnya aku kasih topping Christmas candy kayak gini ya guys. Lanjut aku seduh 1 saset coklat Di sini yang bikin salfok adalah tak ulangin ya gini. Yang bikin salfok apa? aku kasih topping Christmas candy kayak gini ya guys. Lanjut Nah, aku nggak pas sih. Yang bikin salfok nih. Ulangin lagi coba. aku kasih topping Christmas candy kayak gini ya guys. Nah, lewat. Beda cokotannya itu. ini bisa, tapi bukan masalah kelewat ya mas. Dia nuang 1 bungkus coklatos Terus dengan air. lah ini fungsinya sendok bolong ini apa? Fungsinya sendok bolong ini untuk apa? Buat lewat air lah. Gak usah pakai ini kan, masa dituangnya bisa loh. Bisa ya. Ampun dah. Lanjut aku seduh 1 saset coklat dan di sini bakalan langsung aku tuang ke dalam cetakan berbentuk kayak gini. Sambil nunggu dingin, di sini aku bakalan bikin adonan pretzel. Aku pakai 1 saset coklat dan aku tambahin secukupnya tepung. Nah di sini sambil nunggu ngembang, aku bakalan nikmatin coklatos matcha. Coklatos drink ini bisa menjadi minuman panas maupun dingin guys. Nah karena di sini adonannya udah ngembang, jadi bakalan aku cetak dulu adonannya. Kalau udah di sini aku bakalan rebus sebentar dan bakalan langsung aku panggang guys. Nah di sini aku Oke. Bak dicetak sebentar. Tadi kan nggak dikukus toh? Coba. Nih, ini emang dikukus. Cocok. Direbus. Ya, direbus. Ya kok bilangnya dikukus? Ya, coba nih, ulangin ya. Kan dicetak dulu adonannya. Kalau udah di sini aku bakalan rebus sebentar dan Kan rebus betul dia. Kukus masih ngomong. Rebus. masa rebus. Nah, Nih, adonannya. Kalau udah di sini aku bakalan rebus sebentar dan bakalan langsung aku guys. Nah di sini aku bakalan bikin guys karena di sini pretzelnya udah jadi bakalan aku celupin aja. Karena udah jadi, menu ini bisa dinikmatin sama keluarga yang merayakan Natal. Selamat mencoba guys. oh, jadi menu ini adalah menu manis-manis guys. Menu kayak agak normal. ini agak normal sih, cuma yang Namanya coba, namanya apa? memang enak sih nih lihat Itu tuh. istrinya Istrinya suami suami. aku berarti ya mbaknya sendirilah tuh kan. Kalau nggak mbaknya sendiri ya Istri berarti kedua. istri kedua. Istri kedua dia. Itu istrinya suami aku, dirinya sendiri itu. Pokoknya antara dirinya sendiri atau suaminya itu punya istri 2. Gitu. Jadi istri yang lainnya atau gimana. Betul. Oh, bener nih dari Queen.
istrinya suami aku diri sendiri atau suaminya punya istri lagi? Betul. Dia Betul. sependapat dengan kita. Betul. Istrinya suami aku stres lah. Nah itu anehnya gini, dia kan bikin konten masak. Tapi komennya kenapa bahas suami istri? Ya, karena dia ini bahasa dia. Ini bukan karena resepnya. Jadi yang gagal fokus itu istrinya suami aku. Nah, iya. Istrinya suami aku, bilang aja. Komennya kan malah istri semua ya. Tidak komen masakannya malahan kan. Ini istrinya Naruto, ya ada lagi nggak tahu lah. Suaminya punya 2 istri, betul? Pasti itu. Istrinya suami aku, piye jane lah. Rata-rata komennya di sini adalah mempertanyakan istrinya suami aku. Berarti Mbak Debem sendirinya. Mbak Debem sendiri kok. Ya kalau enggak punya istilah betul. Kalau enggak punya, anaknya Pak Cepin. Positive thinking, mungkin suami dia istrinya 2, itu namanya positive thinking. Komen yang bener-bener ya. Anaknya Pak Cepin ini bener sih. Komennya malah istri semua, bukan masakan kan itu. Bener. Iya kan? Ini komennya istri semua adalah bola. Langsung next. Lagi mager tapi lapar, pengennya makan yang enak, bikinnya cepet, gak pakai ribet. Nah, kebetulan Slogannya apa? Lagi Slogannya lapar. dia. Hah? Slogannya dia tadi apa? Masak yang nggak ribet. bikinnya nggak ribet, yang cepet. Ya, bagus sih. Cuma di sini kan dia ini mau goreng kuning telur. Kenapa harus pakai saringan ini? Kenapa harus pakai saringan ini? Kan sesuai dengan slogan dia. Biar nggak ribet cepet. Ya, tapi kan Ribet. ya ribet ya mas jatuhnya mas. Kalau bagi dia itu nggak ribet, itu cepet. Kalau langsung itu malah ribet bagi dia loh ya. Ya bagi dia, tapi bagi orang lain ini ribet lah. Ngapain pakai saringan ini? Aduh. Bagi Mbak Debem itu cepet itu. Yes, langsung lah ditonton lagi nih. Nah, di sini udah ada kuning telur lagi nganggur, jadi aku langsung tarik aja ke dalam minyak panas. Oh iya, di frynya nggak usah terlalu lama ya guys, cukup sampai agak kuning kayak gini. Kalau udah kita angkat lalu tiriskan ya guys. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, di sini aku siapin dulu plastik warna bening. Kemudian aku mau isi 3 buah mie instan kayak gini. Setelah mie instannya terbungkus, di sini kita lipat dulu bagian atasnya. Kemudian aku mau tumbuk pakai ulekan, tapi ditumbuknya nggak usah terlalu halus ya guys. Corong merah. Corong merah. Di video ini akhirnya kita menemukan dia memakai corong merah. Itu kayaknya punyanya pesulap merah ya corongnya. Ya, mungkin kayaknya punyanya si pesulap merah. Kayaknya ketinggalan gitu. Coba ini buat apa nih corong merahnya? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kita lihat ya. Seperti apa ini corong merahnya? Udah, tinggal kita masukin aja ke dalam air mendidih. Mie disaring. Mau masak mie. Mau masak mie itu mentah dengan corong merah. Bertujuan agar mie-nya itu jatuh ke dalam air panas. Akhirnya juga ditumpah kayaknya. Jangan lupa pakai corong merah ya, Bi. Ujung-ujungnya apa? Langsung dituangin. Corong merahnya itu terus buat apa loh? Biarkan tumpah-tumpah. Rebus minyak sebentar aja. Kalau udah tinggal kita angkat aja ke dalam saringan. Pastiin semua minyak terangkat, jangan ada sisa di pancinya ya guys. Kalau udah tinggal kita pindahin aja ke dalam wadah yang lebih besar. Nah di sini aku tambahin juga sedikit minyak goreng. Biar minyak ini nggak lengket satu sama lain. Minyak kita sisihkan dulu dan di wajan lain aku mau tuang sedikit minyak. Minyaknya udah panas. Di sini aku mau lanjut masukin irisan bawang ungu. Irisan bawang ungu lagi keluar. Kata-katanya sangat-sangat kreatif ya. Iya betul. Ya, Istrinya suami aku. Suaminya papa mertua. Suaminya Kemarin belum papa mertua yang kemarin juga belum terpecahkan. Terus gula putih. Gula putih, padahal gula merah itu disebutnya gula putih. Ini bawang ungu. Ini bawang ungu kembali hadir lagi nih, bahasa bawang ungu nih. Aduh. Baik juga, kasih masuk. Nah, di sini pembawangannya kita tumis sampai harum ya guys. Kalau udah, lanjut kita kasih masuk irisan cabai merah keriting kayak gini. Nah, di sini tinggal kita tumis aja sampai matang dan harum. Kalau udah, di sini
sini aku mau masukin putih telur yang sebelum Telurnya pakai saringan. Masukin putih telur menggunakan saringan. Ya, saringan apa itu ya? Kenapa nggak langsung dimasukin aja ke teflon? Kenapa harus lewat saringan? Bener-bener yang udah gampang dibikin ribet gitu loh. Nah itu bagi dia praktis ya. Ya bagi dia mas, tapi kan orang-orang yang nonton jadinya tuh apa sih gitu loh. Dia itu hal yang paling praktis tuh. Paling cepat itu dia sesuai dengan moto dia. Jadi kenapa harus pakai kenapa harus pakai saringan? Ya udah aku pisahin daripada dibuang. Jadi putih telurnya ini kita saring ya guys, diaduk dengan perbawangan dan juga cabenya. Nah kalau putih telurnya udah agak matang, di sini aku mau lanjut masukin kuning telur yang udah di fry tadi. Nih, masukin kuning telur yang tadi digoreng dengan saringan. Mari betul. Nah, di sini pasti akan namanya lengket. Di saringannya pasti akan lengket. Nggak mungkin nggak lengket. Makanya kenapa harus pakai saringan ini? Jatuhnya malah ngotorin semua peralatan dapur. Aduh. Namanya juga Lihat tuh. telur. Oh ya kan pasti lengket lah. Banget disatuin lagi kayak gini guys. Oke di sini kita aduk-aduk aja ya guys sampai semuanya matang-matang. Udah gitu di sini tinggal kita masukin aja mie yang tadi udah direbus guys. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian biar nggak polos-polos banget, di sini aku mau kasih irisan kol putih. Di sini kol putihnya aku langsung iris aja ke dalam pancinya. Selain kol putih, kalian juga bisa pakai sawi hijau, pecai atau sayuran yang lainnya ya guys. Karena di sini aku cuma punya kol putih, jadi aku pakai kol putih. Dia menyarankan karena dia punya kol putih, jadi bikin menunya ini pakai kol putih, tapi bisa pakai yang lain sayurannya gitu guys. Nah biar lebih mantul di sini juga aku kasih potongan sosis kayak gini. Kasih juga potongan bawang daun biar lebih harum ya guys. Nah di sini kita langsung potong aja ke dalam minyak. Oke guys semuanya udah masuk, tinggal kita aduk-aduk aja. Asli guys belum apa-apa ini udah nyeler banget. Untuk seasoningnya di sini kalian cukup tambahin aja penyedap rasa, MSG, lada bumbu, tambahin juga kecap manis dan saus tiram secukupnya. Kalau udah tinggal aduk-aduk aja deh. Di sini aku masaknya agak lama gitu ya guys. Karena aku suka banget kalau minyak agak kering dan aduk. Ya ini bikin mie goreng mas. Bener sih, enak ini guys, sumpah. Cuma ya, yang tadi depan-depan itu cara masaknya itu jangan diikutin ya. Sumpah itu bikin stres tau gak? Goreng telur pakai saringan, telurnya ditaruh di atas saringan, dicelupkan ke minyak panas, lengket. Nah, terus nyaring, alah tadi itu apa tuh? Putih telur mau digoreng tidak disaring, harus disaring buat apa? Nggak perlu, jadi langsung aja yang simpel-simpel. Sebenarnya ini enak ini menunya ini. Ini menu mie goreng ini. Jadi itu guys, udah deh mie gorengnya udah jadi Tuh. Enak. Enak banget ini mie gorengnya ini. ada di piring. Jadi langsung kita lihat komen-komennya aja ya. Ini dari Faye, komennya pakai bahasa Thailand. Lu ngapain komen pakai bahasa Thailand? Jadi orang Thailand mungkin. Tapi yang bagus bahasa pakai bahasa Arab. Ini juga mbak yang balesin langsung dari adminnya pakai bahasa Arab. Lu berdua ngomong aja. Berdua ngomong. Bawahnya juga Ikut-ikutan pakai bahasa Thailand. Ada lagi pakai bahasa Cina nih dari orang Cina. Thailand lagi. wah, kita nggak bisa baca itu. Ini apa yang mau dibaca komennya ini? Lu parah ini, langsung next videonya aja lah. Ini nggak jelas juga ini. Ini bikin menu yang cocok buat kaum mager. Nah, itu semua nih kaum mager nih. Anu ya? Kayak ini kan kaum mager, bener tak mas? Komennya bahasa Cina, bahasa Jepang, Thailand. Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada nih. Coba tadi. Ini apa nih? Sonra dada, midemin bulan masih. Apa bahasa mana lagi nih? Blackpink. Rata-rata bahasanya Thailand nih. Rata-rata bahasanya Thailand semua. Indonesia nggak ada tuh yang ngomong. Nggak ada. Nggak. Nah ini ada nih. Terserah lu dah. gue yang nonton. Gue nonton dia tapi nggak pernah emosi. Ngerayu loh. Gue yang nonton dia cuma pengen lihat hasil masaknya. Betul.
Pertama, iya saking gabutnya gue nonton sampai akhir meskipun dengan keemosian. Sama gue juga gitu. Ketiga, apalah, gue nonton gak emosi, cuma gregetan. Kita sampai banting TV. Brak. Ya udah iya, corong merah. Itu corong merah jangan disebut-sebut ya. Itu ketemu sama pesulap merah itu. Itu punya pesulap merah loh. Hati-hati kamu. Ngakak komen orang luar. Nah, betul kan? Nah, wah di sini yang nggak tahu lo komennya apa lo. Pada komen apa sih? Broken home. Komennya orang Thai semua. Kok orang Thailand maksudnya. Oh, yang komen bahasa planet. Tapi ini paling Begitu sulit. ya. Nih penggemar ini yakin nih Square Pants official ini yakin nih penggemar siapa itu namanya nggak tahu lagu juga itu. Begitu sulit ini. Hujan-hujan akan tidur dan melanjutkan mimpi. Erika Nanda, hujan-hujan enakan tidur dan melanjutkan mimpi. Ini di sini nganggur. Ampun, apa Tami Indonesia emang diapain neng? Script N mempermudah hidup, silang mempersulit hidup. Betul. Memang dia itu mempersulit hidup ya. Tujuannya resep Mbak Debem ini mempersulit hidup. Karepmu ya Allah, resep yang nggak akan bisa direkok. Apa? Ternyata bikin mie goreng. Emang bikin mie goreng, Mbak. Kayak gitu aja kok. Nggak usah ditungguin, mending langsung di skip aja. Bawang ungu, memang betul sih. Iya betul. Tapi penyebutannya bawang merah. Apa gunanya putih telur sama kuning yang dipisah tadi? Oh, ini betul nih. Dari Alia Wulan. Apa gunanya putih telur sama kuningnya dipisah tadi? Supaya mereka sudah berusaha bersama. Sebenarnya bukan dipisah, Mbak. Tapi itu terpisah dengan sendirinya. Sudah tidak cocok. Nah, karena mungkin sudah tidak cocok antara kuning telur sama putih telurnya itu. Tuh, Mbak. Tidak memiliki kecocokan. Tidak memiliki kecocokan lagi udah. Ku berharap hari ini nggak ada debu lewat untuk sehari aja, tapi ternyata ku salah. Ima Britisit. Apa nih komennya nih? Debem apa? Mie bubur. Komennya piye to bahasane? Enggak lah, pokoknya di sini tadi mau bikin mie goreng dengan cara yang ribet gitu aja. Oke, next videonya apa lagi? Yuk kita mandiin bola-bola kayak gini. Pertama-tama di sini aku mau bikin bola-bola ini pusing 700 keliling. Selanjutnya aku tambahin cairan yang warna hijau kayak gini supaya airnya nggak jadi transparan ya. Setelah itu aku mau aduk-aduk bolanya selama 10 jam kayak gini. Mandiin bola. Bola-bola kecil. Sebenarnya ini bukan bola ini. Apa ini? Ini kayak jelly gitu. Kita tonton dari ulang ya. Bikin bola-bola kayak gini. Pertama-tama di sini aku mau bikin bola-bola ini pusing 700 keliling. Selanjutnya Mandiin bola-bola terus diputar-putar biar pusing 700 keliling. Biar pusing 700 keliling. Selanjutnya aku tambahin cairan yang warna hijau kayak gini supaya airnya nggak jadi transparan ya. Setelah itu aku mau aduk-aduk bolanya selama 10 jam kayak gini supaya bola-bolanya bisa menyatu ya sama air. Diaduk-aduk selama 10 jam. menggunakan bisa megangin siapa? Selama 10 jam. Aduh. Dan ini juga bukan bola-bola, ini tuh kayak Pemain cah itu. bukan mas, kayak anu loh, kayak apa sih? Yang kecil-kecil itu loh, jelly itu loh. Oh, bukan pemain cah itu. Kayak mutiara, jajanan mutiara itu. Oh iya. Itu kan kayak ya, anu kayak itu.
Pokoknya kayak jajan Mutiara, mutiara. Coba kalian yang tahu komen ya nanti ya. Itu kayak sagu. Ya pokoknya itu lah. Coba next. Nah lanjut, di sini kalau udah menyatu, aku mau pisahin bola-bolanya satu per satu ke mangkok kayak gini pakai pinset. Berapa tahun ya selesai? Misalnya bola-bola menggunakan pinset. Mau sampai berapa lama menggunakan pinset? Keburu yang lain udah punya anak dia masih mindset bola-bola. Memisahkan bola-bola kecil menggunakan pinset. Saya kepada udah pada punya anak dia masih sibuk gitu ambil bola-bola. Nggak ada kerjaan bener nih orangnya. Set supaya mudah ya pindahinnya. Tujuan aku pindahin satu per satu kayak gini, tadinya mau sekalian aku hitung berapa jumlah bola-bolanya gitu. Tujuan mindahin satu per satu pakai pinset mau dihitung. Itu jelas itu 7.000 itu. Kalau nggak punya Iya. hitung aja sendiri. Ya. Tadi kan dia udah bilang ya mau diputar-putar 700 keliling ya berarti 7.000-an ini. Betul ini. Apalah ini. Cuman karena lama, jadi di sini aku ganti aja pindahinnya pakai saringan deh. Nah tapi di sini aku nggak suka soalnya nempel-nempel. Mindahin pakai saringan yang kecil. Terus dia bilang nggak suka karena nempel-nempel. Sekarang Yang gede ya benar. pakai saringan yang besar tapi dengan bahan yang sama. Jadi aku ganti pakai saringan yang lebih gede. Lihat deh di sini bola-bolanya keambil jadi lebih banyak kayak gitu. Cuman aku juga nggak suka nih kayaknya pakai yang gede ini, soalnya kegedean gitu. Nah, Nggak suka pakai yang gede karena kegedean kebesaran. Enggak. Nggak suka ada yang kecil katanya nempel-nempel pakai yang gede kebesaran. Terus mau diganti pakai yang seberapa nih coba. nah akhirnya aku ganti pakai saringan yang bentuknya kayak gini, soalnya ini lebih mudah, lebih kecil dan lebih friendly sama air dan bola-bolanya. Kan bentuk saringannya sama Kan cepet aja. banget selesainya. Selanjutnya aku mau nyiapin mangkok dan suntikan kayak gini. Lalu aku mau pindahin air yang hijau tadi ke mangkok kayak gini ya. Cuman lama-lama Setan. Udah pakai suntikan terlalu lama. Pakai sendok yang lebih kecil yang notabene akan membuat kamu itu makin lebih lama untuk memindahkan airnya. saranin aku buat pakai sendok yang ini. Tapi karena papa mertua nggak setuju, akhirnya dia Bener itu mending pakai itu. Ini diganti dengan centong, tapi centongnya tuh bolong-bolong. Apa ya? nyaranin buat pakai centong kayu yang bolong-bolong kayak gini. Lihat ya, lucu banget kan. Tapi di sini bibinya mertua aku ikut nyaranin, katanya pakai ini aja. Taruh. Apa tadi ya? Bibinya mertua. Pakai centong kayu yang bolong-bolong kayak gini. Lihat ya, lucu banget kan. Tapi di sini bibinya mertua aku ikut Bibinya Bibinya mertua. Jadi tante dong. tante. Kenapa nggak bilang tante aja gitu? Harus pakai mertua kalau nggak. Ya masuk ke jalan-jalan. Jadi dia nggak suka langsung tujuan tuh nggak suka. Dia tuh pengennya muter-muter jalan-jalan. Kenapa nggak langsung tante gitu aja? Iya karena dia suka jalan-jalan muter-muter. Itu yang praktis itu. Kalau tante kan terlalu to the point. Bibinya mertua. ikut nyaranin, katanya pakai ini aja supaya lebih efektif. Cuman pada akhirnya pakainya dari kakeknya kakek-kakekku nyaranin buat langsung dituang aja. Ambil air pertama pakai suntikan, kedua katanya kecil gitu. pakai yang kecil supaya lebih cepat. Terus dikawin sama bibi mertua. Belum, tadi bibi mertua belum menyarankan Oh, pakai centong yang pakai centong yang bolong-bolong karena lucu centongnya. Iya. Terus disarankan dengan bibinya mertua pakai centong yang kecil tapi berbahan stainless, katanya lebih efektif. Sampai pada akhirnya langsung Kesel dia sendiri, dituang. kesel sendiri dia. Capek ya Pak? Capek ya? Kita yang nonton juga capek. Capek ya Mbak? Mana langsung dituang capek ya Mbak? Itu yang kita rasain. Nah, Kayak gini, tapi masalahnya di sini wadahnya nggak cukup. Akhirnya aku tuangin lagi deh ke dalam.
supaya ulangin lebih ya, kita lihat. efektif. Cuman pada akhirnya kakeknya dari kakeknya kakek-kakekku nyaranin buat langsung dituang aja Apa kayak tadi, apa? gini. Tapi masalahnya di sini kakeknya dari kakeknya kakek-kakekku nyaranin Kakeknya dari kakek-kakekku. Tuh ya berarti buyut-buyut apa? Di atas buyutnya dia nanti. Nenek moyang. Nah, iya ya, mau ya kan kakeknya dari kakek-kakek aku, ya kan? Berarti nenek moyang gitu. Ya mungkin. Kakeknya dari kakekku, kakeknya dari kakek-kakek aku. Dia kan punya kakek nih, punya kakek-kakek dia. Nah kakek-kakeknya itu punya kakek lagi gitu loh mas. Oh berarti ya buyutnya dia ya? Kakeknya dari kakek-kakek aku. Mesti pengulangannya harusnya kan. Ya kalau mau ngomong buyut ya. Dia punya banyak kakek. Nah kakeknya dia. Kakeknya dari kakek-kakek aku. Nah, Ya buyut ya buyut. buyut kan. Kenapa nggak sebut aja kakek? Semerdeka Nice, nonton. buat langsung dituang aja kayak gini. Tapi masalahnya di sini wadahnya nggak cukup. Akhirnya aku tuangin lagi deh ke dalam toples kayak gini. Lalu toples raksasa ini aku bawa ke Fuck man, ini kenapa harus dituang ke baskom? Karena nggak cukup, udah tau nggak cukup ya. Terus dibulat. Ini sebenarnya konsepnya mau Itu mau jawaban gimana? lagi. wastafel. Tujuannya di sini aku mau coba cuci airnya. Soalnya nggak enak dilihat gitu loh guys. Pokoknya Kapan air itu jadi dia? Mbak Debem. Kapan-kapan kita ketemu dong. Nah, bener. Kapan-kapan kita ketemu, duduk bareng ngopi, ya. Aku pengen belajar cuci air itu. Agar kita semua pengen belajar untuk Untuk mencuci air. kapan-kapan kita ketemu, kita ngopi bareng, Mbak. Kita bisa bikin jasa cuci air. Betul. Dan nanti Kita terima sudah banyak, yang belum ada laundry air tuh. betul. Ini bisa bikin usaha cuci air. Nah, betul. Betul. ya di sini tujuan aku mau ngebikin air yang udah hijau ini mau jadi bening lagi. Caranya mudah banget loh guys buat cuci-cuci air kayak gini. Nah tinggal dinyalain aja dan dicuci-cuci deh, dibilas-bilas. Dan jangan lupa airnya kita sikat juga ya. Sikat ini walaupun kecil dia Air dicuci, setelah itu disikat. Mbak Debem, Mbak, ketemuan yuk. keren banget loh. Nih lihat aku pakein sabun, aku sikat-sikat lagi airnya, tapi maksimal banget bersihnya. Di sini aku pokoknya nyikat air ini sebanyak 19.879 kali. Mengikat air 19.800 kali. Mbak Debem orang mana sih, Mbak? Mbak Debem. Mbak Debem orang mana, Mbak? Aduh sakit aduh. Soalnya aku pengen banget hasilnya jadi bersih gitu loh. Selain bersih, soalnya nanti jadi enak dilihat juga deh. Nah, di sini lanjut aja, kita buang sebagian airnya, lalu kita lanjut lagi cuci buat yang kesekian kalinya. Di sini lanjut aku bilas-bilas juga pakai tangan, soalnya tangan aku punya tenaga dalam gitu loh. Jadi Iya, dia sudah belajar sama aku Samsung jadi. Mbak Debem bilas-bilas dengan tangan Mbak Debem, karena Mbak Debem sendiri punya tenaga dalam. Tangannya Mbak Debem ini punya tenaga dalam. Bener. Mencuci air dan menyikat air dan membilas air itu dengan tangan Mbak Debem yang menggunakan tenaga dalam. Betul, hanya orang-orang tertentu yang bisa begitu ya, Mbak. Betul. Spesial. Tidak spesial. Ya udahlah. bisa cepet banget bikin airnya jadi bersih. Nah, di sini dituangin aja, lalu kita isi lagi deh. Tuh lihat deh airnya jadi bening. Ini airnya bukan dicuci, Mbak, diganti baru. Mau emosi tapi gimana?
masih juga sumpah pinter nih. Kapan-kapan kita harus ketemu Mbak Depo. Betul Mbak, kapan-kapan kita ketemu ya Mbak. Saya mau belajar tenaga dalam untuk mencuci air dari tangannya Mbak Depo. Nah, jadi memang benar-benar. Nah ini nanti endingnya apa tuh dia itu? Dia tuh mau bikin apa? Tadi kan bola-bola. Lah ya kok malah Ini cuci air. Coba endingnya apa? Dan ini dia air yang udah berhasil kita cuci. Tapi sebelum itu karena terjadi perdebatan antara kakek buyut dan cucunya dan nenek aku. Kayak buyut cucunya nenek aku. jadi terjadi perdebatan di antara Mbak Depem ya Pak. Gitu maksudnya kan gitu. Tadi siapa saja perdebatannya? Kita ulang ya. Coba kita dengar perdebatannya siapa? Dan airnya jadi bening kan? Dan ini dia air yang udah berhasil kita cuci. Tapi sebelum itu karena terjadi perdebatan antara kakek buyut dan cucunya nenek dari nenek. Kayak buyut dan Kakek buyut dan cucunya dari nenek-nenek aku. dia dong. Ya kan makanya. Jadi gini, ini kan karena ada perdebatan Mbak Debim dengan kakek buyut. Itu akhirnya dia bikin apa sih? Nenek aku katanya air yang udah dicuci tadi kurang bersih gitu. Akhirnya di sini aku tuangin lagi. Airnya yang berasal dari pegunungan asli. Lihat deh, kelihatan segar banget dan bersih serta jernih banget. Di sini aku tuangin sampai penuh soalnya supaya nggak terjadi lagi perdebatan di antara keluarga aku. Setelah itu aku tuangin lagi bola-bola yang lucu ini. Dan gak lupa setelah dituangin kita aduk-aduk lagi supaya air dan bolanya bisa berteman dengan baik. Oke guys, see you, bye-bye. Gak jelas orangnya. Itu bikin apa sih? Itu kembali lagi kayak awal itu dia. Bikin apa itu dia? Coba komennya itu. Pasti pada marah-marah itu di komentar itu. Langsung kita baca komennya ya guys. Nih nggak tahu nih jadi ujung-ujungnya kok balik lagi ke videonya nih. Kita baca komennya aja lah Mbak Depem. Sabar. Dari tadi saya sabar nih Dini Wiye ini apa nih? TikTok repot terserah ya. Saya juga dari tadi udah bilang terserah. Mau gimana? Apa sih? Gambarnya kucingnya apa sih? Lenak apa nih? Jadi beribet ngomongnya. Lena Okta. Oh, Lena Okta 268 berharap Farhan dan Rian nonton. Farhan dan Rian yang lagi viral. Asmara hancur, Depem meluncur. Dari Hisisya Bosopo jenenge. Asmara hancur, Depem meluncur. Berharap terhibur kan kamu? Yeah. Galang, capek, Princess Cinci, dia yang ngelakuin, aku yang capek sama Mbak. Dari tadi sudah nahan emosi. 11 Januari bertemu. 11 Januari gua ultah. Siapa yang nanya? 10 jam. Apa? Oh yang tadi itu loh yang muter-muter itu. Ini Kikins. Reaksi Depem ini sama Farhan. Oh. Lah kakeknya dari kakek-kakek aku. Nah, tuh nih bener nih, ini komen nih. Kakeknya dari kakek-kakek aku. Mohon kalian yang tahu segera komen di bawah ya. Kakeknya dari kakek-kakekku. Itu buyut atau gimana ya? Kalian yang tahu ya. Nah, jadi saya bertanya-tanya nih ini. Depem lagi main yang soalnya lagi butuh hiburan. Apa sih? Nggak jelas lu. Tutorial mempersulit hidup. Betul. Tutorial mempersulit hidup. Betul. Harus sabar kalau lihat ginian. Bener Mbak. Dari tadi saya ini sabar banget nih dari Mbak Vika 01. Saya sabar banget sama Mbak Depem ini. Sampai-sampai saya minta ketemu sama Mbak Depem untuk belajar yang namanya tenaga dalam mencuci air. Tuh. Karepmu Mbak, nah bener merinding ya, alis merinding, emang setan.
takbir ya Allah, Allahu Akbar gitu loh Mbak. Jangan takbir ya Allah. Capek bisa-bisanya gue nonton sampai habis. Betul, karena memang bikin penasaran kontennya Mbak Debom ini. Benar, karena memang kontennya Mbak Debom ini bikin penasaran kita semua ya. Lucunya itu anti klimaks dan bisa membuat kita tuh secara nggak langsung tuh mikir dan emosi terus menerus lah sampai beribet aku ngomong tuh. Terserah, iya terserah, kesabaran setipis tisu dibelah dua. Urvira kesini aja Mbak, tisuku masih banyak nih. Le mineral dingin, Debom kece, gelap, terserah loh, sangat bermanfaat. Ngerayu ini mah. Airnya dicuci pakai air tuh. Tina Ekskun sama, kita mempertanyakan hal yang sama. Airnya dicuci pakai air. Intinya apa ya? ini dia TS. TS intinya apa ya dari TS? Sama Mas, Mbak, siapa ini? Soalnya nggak ada foto profilnya sih. Saya juga bertanya nih, intinya apa ya sebenarnya? Karena videonya ini pada akhirnya tuh endingnya itu video yang pertama tadi, cuplikan yang pertama tadi itu diputer-puter lagi gitu. Iya. Debom lope, serah tuh. Rata-rata komennya ini pada capek gitu loh ngeliat kontennya Mbak Debom yang satu ini. Tapi benar-benar anti klimaks ini. Debom lagi gabut nul. Rupanya kesabaranku setipis tisu. Sudah dari T, rupanya kesabaranku setipis tisu. Laptopnya dibanting ya Mbak nonton ini. terserah dah. Kakeknya dari kakek aku. Nah, ada lagi nih, kakeknya dari kakeknya kakek aku. Nah tuh, siapa lagi nih? Sabar, terserah. Lu bilang sabar, di sini emosi bro. Emosi aku jejes sama Mbak, yuk bareng-bareng kita emosi. Pokoknya kayak gitulah konten-kontennya Mbak Debom ini. Nah, yang ini benar-benar konten-kontennya tuh, yang ini salah satu konten yang anti klimaks menurutku karena memang nggak jelas, bikin kita penasaran juga, terus bikin kita jadi tahu kalau bahwa air itu bisa dicuci menggunakan tenaga dalam. Oke. Dan untuk bola-bola kecil tadi itu ternyata bukan permen, karena itu memang bola-bola kecil kayak pelor kalau menurutku itu. Oke. Sampai di sini aja untuk kita mereaction kuliner yang aneh-aneh kan. Selain yang tadi ya, yang terakhir itu sebenarnya bukan kuliner, itu memang nggak jelas itu. Nggak jelas itu. Saya pun sendiri menahan emosi karena benar-benar nggak jelas sih. Tapi biar gimana pun demi kalian, saya harus menahan emosi supaya nggak membanting laptop dan HP. Tetap kita reaksin. Nah, cukup sampai di sini aja, sobat Sherlock. Kita ketemu lagi di video reaction Sherlock selanjutnya. Oke, saya Mas Bay, dadah.